saya. Sangat dekat. Dari saya menjadi dokter di Winston-Salem itu juga karena veteriner dari IPB yang saya berangkat dari sana, dan walaupun saya dokter ahli jantung di UI, akhirnya IPB dengan UI kerjasama. Nah itu saya dibiayai oleh PAU IPB dan dokter hewan. Jadi dari dulu memang apa namanya, roh saya sangat dekat dengan veteriner. Namun sayang ketika pandemi muncul tidak ada suara dari veteriner. Tidak ada suara dari satu pun, kecuali Pak Nidom. Prof Nidom kan lebih ke virolognya gitu. Orang-orang bahkan negara tidak mengetahui betapa pentingnya veteriner di dalam menghadapi pandemi. Lah ini siapa yang salah? Nah sekarang menurut saya veteriner harus sadar itu, bagaimana untuk menaikkan eksistensi veteriner di dalam pandemi. Karena memang kuncinya adalah pertama-tama di veteriner. Kalau di veteriner tidak alert terhadap pandemik pada hewan, maka pada hewan itu akan menular pada manusia, dan itu dari manusia bisa menjadi pandemik. Jadi apa namanya, saya sangat berharap pertemuan ini nanti akan membuahkan suatu komitmen bahwa veteriner harus bangkit dan eksis dalam menghadapi pandemi, karena pandemi tidak akan berhenti. Saudara-saudara saya yang saya cintai, pandemi masih akan terus berlangsung, dan di situ anda semua ditunggu karyanya untuk bangsa ini. Ya, mudah-mudahan webinar ini langsung sukses dan akan membuahkan hasil yang seperti kita harapkan. Amin. Saya kira cukup sekian, saya cuma menyambut apa adanya. Oh iya, saya baru ingat lagi. Dulu sampai saya minta pada Pak SBY, tolong diadakan veteriner yang mengurus zoonosis di Departemen Kesehatan. Tapi nampaknya tidak diturutin karena waktu itu saya dilarang oleh Menteri Pertaniannya, nggak mau mereka kehilangan veteriner juga. Maksud saya ya udah paru-paruan yang kira-kira menghadapi penyakit, mana yang tetap di pertanian, tetap dia nggak mau, jadi gagal. Andai kan mau mungkin sekarang sudah ada dirjen tentang zoonosis ini. Ya saya kira selamat berwebinar, saya akan mengikuti. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan hal-hal yang baru. Mudah-mudahan kerjasama saya ini mudah-mudahan akan berlanjut, ya Dokter Arfan. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan. Terima kasih, Prof. Bicara di mana? Di kelompok saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Siti Fadila Supari. Terima kasih telah bergabung juga pada hari ini, dan teman-teman sekalian, untuk menghargai waktu yang ada, kami serahkan kepada moderator untuk sesi pertama kepada dokter ini. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenankan saya memandu acara webinar yang pertama ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Yuwono, dan di sini juga ada Prof. Dr. Siti Fadila Supari dan Prof. Nidom nanti. Untuk pembicara pertama ini adalah Prof. Yuwono. Akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Prof. Yuwono, Profesor Dr. Yuwono, M.Biomed, lahir pada 10 Oktober 1971 di Trenggalek. Kemudian kita bisa mengikuti bagaimana kepakaran beliau dalam bidang ilmu mikrobiologi terutama, dan beberapa pengalaman beliau
dalam riset-riset dalam hal beberapa pandemi di sini ya ada tentang malaria dan lain-lain. Dan insya Allah ilmu beliau sangat-sangat kita tunggu ya, kita harapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk kemudian merancang strategi yang paling tepat ya menghadapi pandemi yang bukan hanya pandemi COVID ya, sebetulnya pandemi-pandemi atau wabah-wabah yang endemis yang lain ya. Dan inilah webinar yang sangat-sangat luar biasa menurut saya karena mengkolaborasikan antara dokter manusia dengan dokter hewan yang sebetulnya dalam dunia kedokteran itu sebenarnya sudah sangat biasa, termasuk dalam bidang saya yaitu patologi itu kita terbiasa untuk melihat bersama dengan dokter hewan karena riset-riset kedokteran itu juga dilakukan pada hewan dan saya juga sudah biasa membaca jaringan patologi dari hewan seperti tikus, hewan coba begitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan kolaborasi dalam hal ini antara multidisiplin ilmu ya, sebetulnya bukan hanya dengan dokter hewan tapi juga dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu gizi ya, kemudian ilmu lingkungan dan lain-lain. Nah, untuk presentasinya nanti 45 menit mungkin akan diikuti dengan tanya jawab. Mungkin karena ini sudah banyak waktu yang buang, waktu segera saya berikan kepada Prof. Yuwono. Monggo, Prof. Terima kasih. Saya akan share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya merasa mendapat kehormatan untuk hadir di tengah sahabat sekalian, termasuk di sini kita ada sesepuh kita, pengampu kita, Prof. Fadila Supari, yang juga sampai sekarang saya masih menyebutnya menteri atau panutan kita tentu untuk itu. Nah, hari ini sesuai dengan tema, saya akan menyampaikan bahwa COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa kita punya kearifan lokal. Semua berita, semua media, dan pembicaraan nyaris tidak ada yang berbicara tentang kearifan lokal. Kalaupun ada, paling kenceng adalah misalnya kita bicara tentang daun atau zat-zat biologi yang sifatnya tradisional. Baru cuman seperti itu. Tapi seolah-olah itu pun disepelekan. Apalagi kalau kita bicara saintifik katanya seperti itu. Oke, baiklah. Kita seperti apa? Nah, kita akan lihat. Nyanyian pandemi sebenarnya lagunya tetap sama dari dulu sampai sekarang sampai nanti juga sama nyanyiannya. Yang pertama adalah ada sumber muasalnya di mana, seperti apa, ya, sumber utamanya, pemicu utamanya dari mana. Kemudian yang terakhir biasanya kan memang ini diakhiri dengan vaksinasi atau berkaitan dengan vaksin lah, katakanlah seperti itu. Hanya saja yang menjadi problem adalah yang pertengahannya. Itu ada ketakutan berlebihan, ketakutan. Kalau cuma takut itu berarti ketika ada bahaya dia takut. Bahayanya sudah pergi berarti dia nggak takut lagi. Tapi kalau ketakutan pagi, siang, sore, malam itu takut terus. Bahkan mungkin terbawa mimpi. Inilah akibatnya terjadilah panik. Termasuk panik buying dan segala macamnya. Pendek kata ketakutan berlebihan. Ini yang diwaspadai. Nah, selanjutnya bahwa ini adalah law of nature. Dalam teori tentang seleksi alam itu dikatakan bahwa ya penyakit nggak akan hilang. Tapi padanannya ada, penyakit padanya imunitas. Kalau kita bandingkan ibaratnya ambang, ketika ambang imunitas dilampaui oleh agen penyakit, maka orang itu akan sakit. Ketika imunitas berada di atas, tidak dilampaui oleh agen penyakit, maka dia akan sehat. Begitu berputar seterusnya, tinggal bagaimana kita mampu memiliki imunitas yang kuat. Nah, imunitas yang kuat sejauh ini kalau dalam kasus pandemi COVID ini adalah ada 5 kemungkinannya, ada 5. Dari 5 kemungkinan ini kita bisa sebenarnya memperoleh yang keempat maupun yang kelima. Ya. Yang keempat adalah bagaimana kita tetap menjaga punya gerak, makan kita dienakkan lah, makan apa saja yang kira-kira kita memang mampu.
Ya walaupun cuma makan kerupuk sama nasi putih sama sambal, tapi enakkan saja lah kira-kira begitu. Kemudian tidur antara 6-8 jam ya. Kemudian pikiran positif. Ya, Dokter Ibnu Sina, seorang dokter yang terkemuka waktu itu, atau Avicenna, saya pernah melihat juga filmnya itu pada tahun 1000 Masehi, beliau sudah mengajar, termasuk mengajar kepada dokter pertama yang kemudian berpraktek di Eropa. Nah, Dokter Ibnu Sina mengatakan bahwa separuh dari kesembuhan itu adalah ketenangan. Jadi pikiran ini luar biasa, ya, pikiran yang positif, positive thinking seperti itu. Oke. Nah, barulah kemudian yang kelima kita bicara tentang misalnya vaksin. Ya, vaksin ini pun banyak hal yang mestinya kita juga bisa sumbangkan gitu. Dan harus diketahui vaksin adalah pencegahan, vaksin bukan terapi. Tapi kalaupun nanti ada terapi seperti sekarang kita punya berita tentang vaksin Nusantara, itu kan dari sel dendritik dengan pendekatan terapi ya. Jadi itu sekaligus pencegahan, sekaligus diusulkan sebagai terapi ya. Saya pikir semuanya bisa kita lakukan. Oke. Nah, awal mula kejadiannya dimanapun adalah tentang perusakan atau kerusakan di darat maupun di lautan. Kita tidak mengenal budaya yang seperti sekarang ini kecuali waktu itu kita dijajah oleh orang-orang Eropa. Orang Eropa bukan mendatangkan sesuatu yang bagus, tapi yang jelek. Misalnya contoh begini, kita punya budaya kearifan lokal, gotong royong, kita punya budaya penjagaan hutan dengan beberapa tabu. Tabu itu kan bukan sesuatu klinik yang nggak masuk pikiran, luar biasa. Kita sebelum ini punya, kalau orang Jawa itu ada primbon, ada segala macam untuk menandai musim. Itu semua kearifan lokal yang kemudian diobrak-abrik oleh orang Barat, ya, oleh para penjajah. Dan sampai sekarang akhirnya kita semua lebih percaya, misalnya, mohon maaf, ya, kalau kita bergelar atau bertitel ataupun kita sekolah dari luar negeri, kemudian pemikirannya semua pemikiran mentah-mentah dari sana kita ambil ke sini. Padahal kita punya kearifan lokal yang luar biasa. Sudah dibuktikan secara fisiologi, secara normal, bahwasanya almarhum Profesor B.Y. Habibie, presiden kita, itu menjadi orang yang boleh dibilang termasuk satu di antara yang jenius di dunia ini. Artinya kita nggak kalah lah dari segi apapun konteks itu. Oke. Nah, kemudian ini adalah bagaimana dia menginfeksi. Banyak orang nggak tahu, saya boleh sampaikan, virus COVID ini atau SARS-CoV-2 ini kan virusnya single stranded RNA positif, atau nama lainnya adalah messenger RNA. Messenger RNA itu adalah virus yang kalau begitu masuk langsung ditranslasi dia. Langsung ditranslasi. Artinya kalau bahasa kerennya ini siap saji. Nah, konsep siap saji atau langsung translasi ini tentu tidak ada konsep carrier. Nah, ini kan besar nih dampaknya. Kalau nggak ada carrier berarti orang yang tidak bergejala atau orang yang memang katakanlah hasil PCR positif tapi PCR-nya tidak menunjukkan adanya virus aktif, maka ini nggak ada problem, mestinya seperti itu. Ini saya baru tahu belakangan WHO sama CDC Amerika termasuk, nggak tahu mungkin pemerintah Indonesia juga masuk ngomongkan bahwa baru sekarang akan dilakukan katakanlah pemeriksaan hanya untuk yang bergejala. Kenapa nggak dari awal? Saya pernah menyampaikan ini dan saya pernah kena semprit dari Ikatan Dokter Indonesia karena saya mengatakan bahwa begini prosesnya, dia adalah virus mRNA, messenger RNA. Artinya dia masuk langsung translasi. Jadi nggak mungkin untuk terjadi carrier seperti pada virus DNA. Contoh herpes, hepatitis B, ya, atau HIV yang dari RNA berubah jadi DNA. Ini bisa benaun, bisa looping in, looping out dalam ilmu molekuler seperti itu. Artinya apa? Ini kita nggak ada carrier seperti itu, ya. Anehnya kita lebih banyak disetel juga oleh, mohon maaf, saudara-saudara kita dari kalangan epidemiologi. Epidemiologi kan cuma ngotak-ngatik statistiknya. Bagi saya dari awal sudah menyatakan bahwa statistik itu only tools, hanya sarana saja. Tapi yang paling pentingnya adalah evidence, bukti, dan kemudian yang penting lagi adalah bagaimana kekuatan kita berpikir. Oke. Nah, perjalanan penyakitnya adalah tentu saja ini kita ribut-ribut masalah gejalanya, ini gejala nggak ada, gejala nggak ada spesifik.
Karena dia merupakan sindroma yang sindromanya pun disebut sebagai flu-like syndrome. Jadi artinya ya begitu bervariasi, diverse, banyak banget gejala-gejala yang mungkin. Saya di Rumah Sakit Pusri melakukan riset tentang gejala-gejala ini, kira-kira yang lazim keluar muncul tuh ada 12 gejala. Dari 12 itu ada muncul 1, ada muncul 2, ada muncul 3, ada 5. Tapi nggak 12-12-nya muncul pada seseorang, kira-kira begitu. Nah, kemudian itu adalah terjadi di minggu pertama, pekan pertama. Orang waktu diperiksa COVID positif dengan PCR, itu sudah hari keempat atau hari kelima, biasanya seperti itu. Jadi intinya pada pekan pertama itu saja waspada. Kalau pekan pertama itu baik, berarti orang ini adalah ringan saja dan akan sembuh atau recovery. Tapi kalau di pekan pertama ini dia mengarah kepada sedang, berat, dan sebagainya, maka dia akan timbul komplikasi. Sebenarnya sampai di situ saja, maka kita bisa waspada. Nah, pada anak-anak ini lebih bagus. Anak-anak tidak dikenal sebagai adanya fase kritik, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat secara objektif, ini adalah gambaran serologi dari orang yang katakanlah terinfeksi oleh COVID. Kalau kita lihat di sini, ya, RNA tadi yang saya sampaikan, RNA dari genomnya SARS-CoV-2 ini itu akan berakhir non-aktif atau inaktif pada hari ke-12. Kalaupun masih memanjang paling di hari ke-19. Nah, setelah itu memang ada riset yang menyebutkan bahwa dia ini ada bisa ditemukan misalnya di feses ditemukan bisa sampai 120 hari atau di saluran nafas bisa sampai 56 hari. Tapi itu yang ditemukan adalah partikel yang mungkin fragmentasi dari virus ini. Tapi yang aktifnya itu disebutkan dalam risetnya kemungkinan dia bisa shedding itu ya sekitar 9 hari, 12 hari itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini diagnosis, saya perlu kasih catatan bahwa saya secara mikrobiologi yang kita pegang adalah masih postulat Koch. Postulat Koch menyebutkan bahwa kalau ada infeksi harus bisa dibuktikan apa penyebabnya. Nah, zaman modern ini ada modifikasi. Kalau dulu postulat Koch-nya mesti dengan pembiakan, tapi sekarang bisa dengan PCR. Tapi PCR atau deteksi asam nukleat ini lemahnya ada. Dia tidak bisa menentukan apakah ini viabel atau enggak, virus hidup atau bukan, kira-kira. Nggak bisa menentukan. Ya, jadi artinya dia adalah hanya sekedar untuk mengatakan ada asam nukleat dari SARS-CoV ini. Tapi itu bisa kita pegangilah ini sebagai katakanlah ini positif pasti. Sementara yang lain rapid maupun genos hanya merupakan dugaan. Oke. Nah, di pilihan terapi pun ini kan sampai hari ini tidak ada spesifik terapi untuk COVID. Nggak ada atau belum ada. Maka sebenarnya dibukalah mestinya seluas-luasnya wacana untuk ini. Jadi jangan sampai ada katakanlah klaim bahwa harus begini saja, harus begini saja. Enggak lah, harus ada semua orang punya kebebasan dong, punya kemungkinan chance untuk bisa memberikan atau menemukan terapi yang tepat untuk COVID ini. Oke. Selanjutnya adalah ini. Dari sini kita bisa belajar, ya. Ini mulai kita bicara kalau kita lihat ini kearifan lokal mulai muncul di sini. Adanya variasi, ya. Ternyata laki-laki punya resiko 2,8% kalau untuk masalah laju kematian dibanding pada perempuan yang 1,7%. Artinya dari sini kita tahu jenis kelamin menentukan. Oke. Yang kedua komorbid juga menjadi penentu. Yang ketiga usia. Oke. Usia ini saya juga perlu ini karena saya termasuk yang sangat concern dengan pendidikan anak-anak. Saya punya sekolah dari PAUD sampai SMA. Dan selama pandemi saya tetap masuk. Sekolah kami saya anjurkan masuk. Kalau ada apa-apa saya bilang kita ini. Dan sampai sekarang saya pakai pengamatan ketat. Tidak ada kejadian tuh yang namanya infeksi dikhawatirkan di sekolah. Nggak ada. Sepanjang protokolnya adalah protokol yang paling mudah saja. Yang sehat boleh sekolah. Yang nggak sehat jangan sekolah dulu. Selesai sebenarnya urusannya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat lagi bahwa mutasi virus adalah sesuatu by chance.
profesor saya waktu itu mengatakan begini, you know, mutation is by chance. Bahwa mutasi itu adalah by chance, nggak bisa kita prediksi seperti apa, kapan, dan seperti apa kita akan mengendalikannya. Boleh dibilang kita nggak bisa mengendalikan viral genomnya atau genom dari virus, nggak bisa. Ya. Kemudian kita pun ada agak yang unik, memang bukti di dunia adanya host tropism. Jadi bagaimana ada host tertentu yang lebih susceptible, lebih rentan terhadap COVID, yang lain enggak. Nah, maka yang kita bisa adalah yang warna merah nih. Warna merah yaitu imun sistem kita. Bagaimana kita mengelola imun sistem dengan bagus. Adapun tropisme kita tinggal pelajari. Kalau di Al-Quran dikatakan yaitu kami jadikan kamu laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya saling mengenal, saling tahu, recognize, ya. Kira-kira bisa explore seperti itu. Apa keunggulan-keunggulan? Kalau kita lihat, saya pernah terlibat dalam penelitian hematologi misalnya, itu bahwa penyakit-penyakit hematologi itu berada di jalur yang kira-kira garisnya paramedian dari katulistiwa. Ya, jadi misalnya dia itu mengenai orang-orang yang dengan hemofili, orang-orang dengan thalassemia, itu yang selain berhubungan dengan malaria juga berhubungan dengan garis itu tadi di antara sekitar dari garis katulistiwa seperti itu. Mulai dari Timur Tengah sampai ke arah kita dan sebagainya. Nah ini kan ada rahasianya. Di COVID juga begitu. Ini saya mencatat. Waktu itu tanggal berapa ini? 18 Juni saya paparkan ini. Bahwasanya waktu itu kasusnya 177 juta. Kalau kita amati itu, yang merah itu semua, ternyata dominasinya 90% lebih itu berada di tempat di mana didiami ras Kaukasia. Loh, ini ada pertanyaan dong berarti. Kalau ini dikatakan berasal dari Wuhan, ya mestinya di Wuhan yang lebih, atau di ras yang Asia Timur atau Cina, Jepang, Korea itu yang lebih tinggi. Ternyata tidak. Dengan persentase seperti ini di mereka. Termasuk adalah di negara-negara India dan Bangladesh. Dalam riset itu dikatakan mereka adalah Proto-Europe. Suku bangsa Eropa tua mereka itu. Ya, Eropa tua. Jadi kalau gitu simpulannya ini ada hubungannya untuk itu. Nah, kalau kita lihat dari mutasi virus juga seperti itu. Kita lihat nih, mutasi virus yang warna hitam, yang mutasi spike-nya, spike protein yang sekarang jadi heboh varian Delta, Kappa dan sebagainya itu semua dimulai dari Eropa, lihat tuh. Dimulai dari Eropa. Ya. Asia masih sedikit, ya. Padahal Asia kalau dituduh sebagai sumbernya gitu masih sedikit. Jadi di sini ada pertanyaan mestinya. Kalau begitu ini ada kearifan lokal, kira-kira begitulah bahasanya. Nah, kearifan lokal itu adalah ujaran atau tutur, ya, pemikiran, nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sejak dulu. Ya, kearifan lokal itu bisa ada di cerita rakyat, di peribahasa, di lagu, permainan rakyat. Dia dengan cara turun-temurun, dengan cara bertutur. Budaya bertutur sekarang sudah kita hilangkan. Sekarang kita lebih banyak budayanya adalah budaya bahkan mohon maaf individualis. Gitu. Alangkah bagusnya kalau kita galakkan lagi. Ini bukan main ya. Bukan masalah orang medis atau non-medis itu penyelesaiannya dengan cara medis atau non-medis. Ini penyelesaiannya dengan cara yang lebih tinggi, yaitu bagaimana hidup secara keseluruhan. Nah, adapun local genius adalah kecerdasan masyarakatnya. Masyarakat kita cerdas-cerdas, subhanallah. Nah, untuk itu, oke. Nah, ini juga saya kasih apresiasi di Universitas Merdeka Malang ini ada satu jurnal yang open access ini terakreditasi. Ternyata judulnya saja sudah local wisdom. Ini luar biasa, menunjukkan bahwa kita bisa. Oke. Nah, saya kasih contoh ini waktu itu riset saya waktu masih junior. Saya mulai jadi dosen itu setelah saya selesai PTT, kemudian saya praktek umum, saya jadi dosen tahun 98. Saya termasuk berkarir agak cepat. Tahun 2011 saya mestinya sudah bisa jadi profesor. Jadi dalam 13 tahun ya kira-kira. Sangat cepat waktu itu. Tapi kemudian juga dihambat. Baru 2014 saya bisa jadi profesor. Ini salah satu riset saya pada waktu masih junior, tahun 1999 sampai tahun 2000, saya melakukan riset ini, dipublikasi tahun 2002.
ini saya melakukan penelitian ovalositosis, yaitu tentang bagaimana kerentanan populasi bangka dan alor, bangka di Indonesia Barat, alor di Indonesia Timur, kepekaannya terhadap malaria seperti apa. Dengan cara saya ambil model adalah ovalositosis. Ini gambar ovalositosis, sel darah merah bentuknya oval. Nah, ini adalah genetiknya, ada mutasi 27 pasang basa di gen ini. Gennya ada yang mengalami mutasi, gen SAO ini, ya, seperti itu. Kemudian ini hasilnya. Ini saya bandingkan sama riset dari rekan-rekan saya di Australia, di Monash University. Mereka melakukan penelitian di Papua Nugini. Saya bandingkan, kami ketemu, kami berdiskusi. Saya bandingkan dengan penelitian saya di Bangka dan di Alor. Itu hasilnya. Bahwa invasi malaria itu terjadi di Alor dan terjadi di Papua Nugini. Polanya begitu. Tapi di Bangka nggak terjadi. Ya. Pada orang-orang ovalositosis ini. Maturasi di Alor juga masih bisa ditemukan maturasinya. Jadi artinya fase malarianya bisa sampai pada season, sampai mateng ini. Ya. Itu bisa terjadi di Alor. Tapi di Bangka nggak terjadi. Simpulannya kalau begitu, sama-sama ovalositosis, ya, sama-sama kena malaria, tapi populasi Bangka lebih tahan terhadap ini. Bagaimana ceritanya? Ceritanya macam ini. Nah, ini lihat. Ini migrasi yang oleh Bellwood dicatat bahwa migrasi ini sudah terjadi kira-kira dari bangsa Asia Timur yang menjadi bangsa yang menghuni kepulauan Nusantara ini sudah 6.000 tahun yang lalu. Dan gen yang ovalositosis ini saya pernah melakukan penghitungan, artinya kami lacak. Ternyata gen ini mulai bermutasi 5.000 tahun yang lalu. Jadi artinya sesuai dengan migrasi penduduk ini. Kalau kita lihat di sini, ternyata ya dari peta ini, bangsa Alor sangat mungkin Indonesia Timur itu kalau relatif lebih muda dibanding bangsa yang di ujung Sumatera ini. 3.500 tahun sebelumnya. Kalau ini baru 2.500 tahun sebelumnya, ya, kira-kira seperti itu. Sehingga yang lebih muda itu akan lebih rentan, kira-kira begitu. Nah, ini tunjukkan bahwa ini ada masalah kearifan lokalnya. Dalam teori yang diungkapkan dalam Parasitology Today tahun 2000 oleh Kwiatkowski, ini dikatakan bahwa penyakit, genom, ya, proteksi dan segala macam ini semuanya akan terus berputar. Ini model malaria yang saya ambil, mutasi di manusia seperti ini. Nah, inilah sebenarnya yang potensi kita untuk berbicara. Nah, terakhir kemarin pada waktu saya masih sangat aktif sebagai juru bicara dan juga ini sampai hari ini juga tetap saya tidak putus asa melakukan riset. Saya langsung mengarah kepada genomik atau genotyping. Ya, seperti tentang virus corona di Sumsel, ya, mulai dari penelitiannya tentang bagaimana PCR, bagaimana CT, cycle thresholdnya PCR, itu saya lakukan semua. Dan ternyata terakhir ketika kami mau melakukan sequencing untuk genetic mappingnya, kami terkendala tentu saja biaya yang cukup mahal, sehingga kami nggak bisa meneruskan proyek ini. Ya. Termasuk saya juga melakukan riset sama teman-teman BPPT untuk beberapa kearifan lokal, obat-obat tradisional kita untuk dijadikan partikel nano dan kemudian kita mau buat uji klinisnya. Ya, ini masih dalam proses terus-menerus, bukan hanya untuk masalah COVID, tapi juga untuk masalah lain-lainnya. Nah, pendek kata simpulannya adalah mari semua kita menjadi, kalau di Al-Quran dikatakan sebagai ulul albab, yaitu orang yang berpikir. Ya, tapi jangan hanya berpikir, didahului dengan berzikir. Yang berzikir artinya maksudnya adalah orang yang paham bahwa dia adalah manusia yang mulia, bahwa dia manusia yang punya dignity, bahwa dia manusia punya martabat, ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, berbeda-beda, itu adalah istimewa. Bukan satu di antara lainnya saling menekan, bukan satu di antara lainnya saling merasa lebih bagus, bukan. Tapi kita istimewa, bangsa Timur kita istimewa. Bicara biodiversity, keanekaragaman hayati, Indonesia memegang 25% dari keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Bisa dibayangkan, aneh kalau kita misalnya di kedokteran itu banyak sekali
antibiotik atau obat-obat jantung termasuknya itu yang ternyata diambil dari bumi Indonesia tapi mereknya patennya udah dari luar negeri. Keuntungannya dikeruk ke sana tentunya. Inilah yang kita harus berpikir tentang ini. Pertemuan ini luar biasa hari ini tentang itu. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan kepada Dr. Yusi, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yono. Ini lebih awal nih selesai presentasinya. Nanti alhamdulillah bisa ada waktu lebih banyak untuk diskusi ya. Jadi menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Yono bahwa memang saat ini kita memang harus berpikir multivariabel ya, bahwa ternyata penyebab penyakit itu sangat banyak dan faktor-faktor yang bisa kita intervensi itu yang harusnya kita lebih fokus pada itu ya, karena kalau melihat virusnya saja maka yang akan kita hadapi adalah ketakutan yang membuat kita bukan waspada, tapi ketakutan yang membuat kita justru panik dan tidak bisa berpikir logis lagi ya. Maka di sini faktor-faktor yang bisa kita intervensi dari apa yang beliau sampaikan adalah terutama faktor kita sendiri sebagai manusia ya, bahwa kita ini diciptakan dengan kemampuan yang insya Allah lebih dibandingkan makhluk yang lain ya, karena kita berakal ya. Maka kita harus menggunakan akal kita dengan apa yang telah diciptakan Allah di sekitar kita ya, karena Allah itu menciptakan penyakit pasti ada obatnya. Allah sudah berjanji demikian dan obat itu sebetulnya dekat dengan kita ya. Banyak hal yang di luar akal kita, tapi yang itu justru membuktikan bahwa memang ternyata obat itu berada di sekitar kita. Bahkan dari sejarah kita telah banyak membuktikan bahwa banyak pandemi berakhir ya hanya dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Dan Indonesia ini adalah negara yang kaya, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan biodiversity-nya yang luar biasa, maka kita seharusnya mampu ya mengelola semua nikmat Allah itu dengan mengeksplorasi mana yang bisa kita gunakan untuk mengatasi pandemi ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada para peserta di sini untuk bertanya. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kita melalui pertanyaan langsung, silakan. Saya boleh bertanya? Monggo, Prof. Ya. Prof. Yono, luar biasa presentasinya. Saya sangat tergugah gitu. Dan dan ini tidak pernah menyeruak ke forum nasional, sayang sekali. Prof cerita tentang RNA virus ya. Ternyata RNA-nya cuma bisa sampai berapa hari begitu. Itu RNA virus SARS-CoV-2 atau apa? Pertanyaan saya pertama. Saya tadi agak kelewatan karena maklab gitu, saya sedang ke belakang. Balik-balik lagi udah habis. Nah, kedua saya pengen tanya. Sekarang vaksin yang dibikin dari mRNA dan DNA itu kira-kira bisa mempengaruhi siklus DNA kita apa tidak? Adakah kemungkinan yang lain? So far sampai saat ini belum ada yang tahu. Dan Bill Gates sendiri bilang nanti 2 tahun baru tahu. Karena memang itu belum pernah dipakai di dunia. Nah, saya sangat ingin dengar dari ahlinya ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini boleh dijawab langsung, monggo Prof. Oke, baik. Terima kasih Prof. Padilla. Jadi begini, yang pertama bahwa ini sekali lagi SARS-CoV-2 virus ini punya genom yang panjangnya kira-kira 30 KB, 30 kilobasa. ATCG-nya itu ada 30 pasang, itu ada sekitar 30.000. Itu
adalah merupakan virus messenger RNA, single stranded positive RNA, atau nama lainnya messenger RNA. Dalam teori molekuler, dalam central dogma itu dikatakan bahwa virus yang seperti ini begitu masuk, dia langsung action, langsung diterjemahkan jadi protein, dan logika medis ketika dia sudah jadi protein atau membuat protein, maka itu sudah ada respon imun. Jadi makanya dari awal saya sebenarnya sudah mengatakan bahwa inilah alasan kenapa SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang rame-rame ini tidak pernah beranjak tingkat fatalitasnya dari 3%, 2-3%. Walaupun ada varian apa-apa yang ditakut-takutkan seperti sekarang ada Delta segala macam itu, nggak akan beranjak ke sana. Karena ini nggak ngangkat. Ini cuma virus mRNA yang siklusnya sangat singkat. Kalau kita boleh bilang itu replikasi virus kan berlangsung dalam menit bahkan. Bukan dalam hari, dalam menit. Makanya shedding itu dikatakan paling lama itu adalah 12 hari. 9 sampai 12 hari. Shedding artinya virus yang utuh yang akan keluar dari orang yang terinfeksi itu kira-kira bisanya 9-12 hari. Artinya apa? Ini kok dikhawatirkan berlebihan. Padahal ini ambigu ya, mohon maaf. WHO, Kemenkes sendiri mengatakan isolasi mandiri 10 hari. Tapi setelah 10 hari kok masih di tanda kutip ya, ditakut-takuti atau dia macam-macam lah. Mestinya setelah 10 hari ya free, kira-kira begitu. Itu kalau konsisten. Ini dengan pengertian mRNA tadi. Kemudian yang kedua, ini kan berarti nggak ada carrier. Kalau nggak ada carrier berarti kenapa kita mewaspadai orang yang tanpa gejala? Mestinya yang orang gejala yang kita waspadai, kira-kira begitu. Tapi saya pernah ngomong ini sekali lagi, saya pernah kena semprit ya, kena peluit karena gara-gara ngomong ini. Oke. Nah yang kedua tadi, ada nggak pengaruh ini? Jadi begini, sejauh ini vaksin yang lolos dari sekitar 230 kandidat vaksin ini, kecuali satu ya, vaksin Nusantara yang memang kandidat untuk vaksin Nusantara ini agak sedikit berbeda pendekatannya. Saya sudah sampaikan tadi kandidat vaksin Nusantara adalah dari sel dendritik. Jadi ini bukan pendekatan dari agennya, dari patogennya, tapi dari manusia. Oke. Nah, yang lainnya itu adalah menggunakan satu yang lazim adalah virus utuh, Sinovac. Oke. Virus utuh ini dikenal sudah dari lama. Ya, yang kayak gini kita nggak khawatir sebenarnya. Jadi kalau saya objektif saja, walaupun saya bilang waspada, misalnya terhadap kemungkinan kemanjuran Sinovac, tapi saya bilang ini yang paling safe, yang aman, karena di virus utuh punya pengalaman kita. Nah yang kedua adalah dari RNA. Nah RNA ini dilakukan inaktivasi dengan cara supaya dia tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri dalam tubuh orang yang disuntikkan. Tapi apakah ada pengaruhnya? Ya, kalau saya jawab dengan keilmuan yang sejauh saya tahu, ini mutation is by chance. Kita tidak tahu apakah memang itu setelah disuntikkan ada pengaruh terhadap hostnya atau inangnya di beberapa waktu ke depan. Ini masih gelap memang. Makanya memang di Amerika bukan hanya Bill Gates. Sebenarnya dokter-dokter di Amerika mengatakan kalau boleh milih, kami milih yang virus utuh. Bukan milih Pfizer itu. Kira-kira begitu. Itu kalau mereka mengatakan begitu. Oke. Nah yang selanjutnya adalah rekombinan. Nah, rekombinan ini kan DNA RNA, ya, vaksinnya DNA RNA. Ini pasti ada leader sequence, ada modifikasi dari sekuen DNA atau RNA yang dimasukkan. Ini juga kita belum tahu pengaruhnya ke depan. Tapi kalau pertanyaan tadi misalnya, saya boleh jawab kira-kira possible. Nah, kira-kira begitulah bahasanya. Jadi bisa nggak memungkinkan? Ya mungkin untuk itu. Tapi memang kita harus membuktikan. Dan untuk membuktikan ini ya mestinya kita juga diberi kesempatan ya. Artinya gini loh, jangan harus riset mainstream saja, harus yang sesuai dengan programnya, enggak lah. Ini ilmuwan kan harus dibebaskan berpikir dan apa gitu. Kalau bisa gini insya Allah bisa kok, nggak rumit itu nanti. Kan sudah jelas vaksin itu sasarannya nanti akan pertama ditangkap oleh APC, antigen presenting cell. Jadi kalau kita lihat di situ ada nggak mutasi nanti di sana, kita bisa prediksi sebenarnya. Demikian. Bagaimana Prof? Prof Siti sudah dicukupi ya, atau boleh sering sebentar satu lagi. yang tadi rekombinan itu kita kan
memodifikasi agar bisa masuk ke tubuh kita. Nah, apakah di dalam modifikasi, proses modifikasi itu bisa diselipkan satu kode genetik yang kita tidak tahu, Prof? Oke. Jadi kalau soal insert, nah ini insert namanya. Ya, insert ini sangat mungkin. Insert ini sangat mungkin. Itu vaksin. Vaksin itu dirancang adalah terhadap gen spike, gen S. Gen S itu hanya panjangnya sekitar 1.000 sampai 2.000 basa. Jadi sangat mungkin kita bisa menyelipkan. Mohon maaf, menyelipkan satu saja bisa jadi masalah. Karena akan frame shift, akan terjadi pergeseran pembacaan DNA-nya, pembacaan nukleatnya. Jadi misalnya contoh begini, kalau misalnya RNA-nya itu urutannya adalah AAA, kemudian misalnya CGC, kemudian diselipkan satu di tengah, diselipkan misalnya C, jadinya kan jadi AAA, CC, GC. Nah itu bacanya bergeser, Jadi kalau soal diselipkan ini juga saya nggak tahu, tapi intinya gini, kalau kita mau ngomong, ini kan yang punya fasilitas biosafety level 4 ini kan. Ya kalau di Indonesia paling kemarin dari zaman Ibu tuh udah ada merintis tuh, saya di Ekman waktu itu Bu. Nah itu kan, ya itu di Ekman tuh kan ada tuh di tengah-tengah itu yang bekerja sama-sama Namru itu. Nah itu ada biosafety level berapa tuh laboratorinya? Ada level 3 atau level berapa? 3 sama 4. Iya. Nah itu cuman itu yang bisa kira-kira ngotak-ngatik ini. Ya kalau bangsa kami di Palembang nggak usah dicurigai lah. Kira-kira begitu. Aduh Prof, sayang banget mesti Prof itu bicara di level nasional gitu, karena apa yang dikemukakan itu sangat penting sekali untuk diketahui oleh bangsa ini sebetulnya. Insya Allah Prof. Nanti kita ini kan. Ya ini teman-teman inilah yang memulai ini. Iya. Oke. Ya menarik sekali tadi diskusinya ya. Jadi di sini dalam hal pengembangan vaksin mungkin ada pertanyaan yang lain tentang itu mumpung kita bicara tentang vaksin ya. Jadi ada yang bertanya tentang apakah faktor-faktor yang bisa menyebabkan reaksi vaksin itu terhadap individu berbeda-beda, Prof. Jadi karena ada kasus ya yang dialami oleh keluarga beliau bahwa setelah vaksin kedua maka sepupu beliau itu mengalami sakit kanker dari getah bening ya. Kemudian 2 bulan kemudian meninggal gitu. Jadi kira-kira apakah hal ini disebabkan oleh faktor-faktor apa saja begitu? Terima kasih, Bu. Oke, jadi saya ada meluruskan dulu. Vaksin adalah pencegahan. Ini harus diingat dulu ini. Jadi kan sekarang ini seolah-olah vaksin sebagai terapi. Jadi orang kalau nggak vaksin itu bahkan nggak boleh dapat KTP, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi intinya sampai ngurus ini nggak boleh. Sepertinya vaksin merupakan paling esensial. Padahal vaksin hanya pencegahan. Tadi saya sudah paparkan. Ada 5 cara untuk mendapatkan kekebalan imunitas. Ya, cara yang paling alami dan mudah sebenarnya yang nomor 4 tadi. Yang tidur, makan, segala macam tadi. Bukannya vaksinasi. Oke, itu satu ya jawabannya. Nah, yang kedua, bahwasanya vaksin ini akan menimbulkan yang namanya KIPI. Itu udah pasti. KIPI itu pasti. Yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ada 2. Pertama yang namanya efek samping. Kalau yang KIPI berhubungan dengan pengaruh vaksin namanya efek samping. Tapi kalau KIPI yang berhubungan dengan manusianya berarti bukan efek samping dari vaksin. Contoh, di Sumatera Selatan pernah ada nakes disuntik vaksin pingsan. Nah, ternyata bukan pengaruh vaksinnya, malamnya begadang, paginya tidak sarapan disuntik, takut pula sama jarum suntik, ya pingsan dia kira-kira begitu. Nah ini KIPI tapi tidak masuk efek samping. Jadi faktor-faktor tadi yang berhubungan itu. Nah yang ketiga yang saya ingin sampaikan, ini vaksin akan efektif kalau bekerja pada orang dengan sistem fisiologi atau metabolisme yang normal. Itulah yang saya teriak bahwasanya vaksin prioritasnya untuk orang sehat tanpa komorbid. Nah itu kan yang saya dibantah habis itu. Silakan buka di internet
itu habis saya. Bahkan saya sampai juga bukan kena semprit, saya kena sanksi dari Ikatan Dokter Indonesia untuk masalah ini. Dikira saya menghambat vaksinasi. Padahal saya meluruskan. Dan akhirnya Komite KIPI Nasional mengatakan bahwa sudah lebih dari 30 orang yang wafat berkaitan ba'da vaksinasi. Kan gitu. Itu kira-kira. Jadi faktornya ada dua ya, Dr. Susi dan semuanya. Ada dua, yaitu faktor orangnya dan faktor vaksinnya. Kira-kira demikian. Oh ya, jadi kepada penanya Bu Desi ya tadi ya yang bertanya ya, mungkin itu bisa menjawab. Kemudian saya berikan kesempatan pada Prof. Endang Trisnowati tadi ya yang bertanya juga sebetulnya tentang vaksin ini ya. Monggo Prof. Endang kalau mau. Bentar, ini selamat terdengar suara saya? Terdengar, Prof. Ya, Dengar, ya. Prof. Selamat siang, Prof. Begini, saya adalah penderita autoimun sindrom Sjögren dengan banyak komorbid. Komorbidnya satu, asma dari bayi semua, hiperkolesterol, hiperalergi, IgE-nya tinggi, terus hiperfibrinogen, ada rheumatoid arthritis RA, ada GERD, ada hipotiroid, ada hipertensi, HNP, dan lain sebagainya. Nah, ini dan saya sudah di DSA oleh Dr. Terawan itu 5 kali. Dan sudah menjalani cell cure terapi dengan makrofag TOM waktu itu untuk melemahkan mengurangi autoimun saya. Memang terbukti berkurang. Tapi untuk cerebrovaskular trombosisnya ini sampai saat ini masih berlangsung. Ini saya disarankan untuk ikut vaksinasi Moderna. Ini malah Dirjen P2P Kemenkes kemarin menjawab, ini sudah ada begini. Saya jawab, saya tidak boleh untuk vaksin ini. Kalau menurut Prof bagaimana? Resikonya apa? Mengingat ada teman saya profesor, saya nggak berani sebut namanya, setelah vaksin Moderna, dia juga autoimun, 10 hari kemudian dia sakit. Ternyata D-dimernya tinggi. Tapi sampai sekarang dia nggak berani ngomong. Ini bagaimana menurut Profesor Yuwono, dan saya juga akan ikut insya Allah uji klinis ketiga vaksin Nusantara. Dan saya sudah bilang pada Dr. Terawan supaya saya disegerakan karena saya juga butuh perlindungan. Demikian Prof. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya, Dr. Susi ya. Ya, monggo. Ya, oke. Baik, terima kasih Prof. Endang ya. Jadi bukan profesor, maaf saya bukan profesor, saya diplomat. Oh, oke. Baik. Jadi begini, intinya dari pertanyaan ini tadi, ya ini luar biasa ya. Kalau komorbidnya begitu banyak, tapi komorbid tadi kalau saya lihat catatannya itu ada yang diagnosisnya masih gaduh-gaduh ya. Karena ada hipotiroid, ada juga masalah ini. Itu dua hal yang saling saling kayaknya kontradiksi. Tapi that's okay lah, itu ada. Tapi intinya begini, untuk seperti ini saya mungkin tidak recommended kalau Bu Endang dilakukan vaksinasi yang basisnya adalah agent atau kuman. Jadi misalnya termasuk Moderna. Moderna itu bisa aja singkatan dari modifikasi RNA kan kira-kira begitu. Oke. Dan memang ada modifikasi di situ. Dan memang saya sendiri sudah disuntik pakai Moderna, sudah saya. Sebagai nakes saya disuntik itu. Nah, itu memang reaksi Moderna itu satu berkaitan sama kardiovaskuler. Salah satunya adalah pengentalan darah, itu memang ada. Dia sedikit di bawah dari AstraZeneca. Kalau AstraZeneca D-dimernya memang langsung melejit. Tapi Moderna pun dicurigai sampai ke sana. Yang kedua, Moderna ini sangat kenceng, agak heran ini. Saya waktu disuntik Sinovac, itu kira-kira beberapa jam baru ada badan tuh terasa ada sesuatu yang masuk dalam tubuh saya. Tapi waktu Moderna, 5 menit saya langsung bereaksi. Dan kemudian 2 hari saya demam. 2 hari saya demam. Dan kemudian saya tanya, ada teman saya juga, beberapa dokter, profesor juga, ternyata mereka demam juga, sama kira-kira begitu. Jadi kalau ini saya nggak anjur untuk ini. Nah, adapun yang vaksin Nusantara, tadi kalaupun itu sebutannya vaksin, sebenarnya saya lebih mengatakan itu kan bukan vaksin, tapi terapi ya, imunoterapi.
Maka imunoterapi saya mungkin ya masih recommended karena itu dari sel dendritik yang tidak asing bagi tubuh kita sendiri. Kelihatannya begitu. Ya, ya. Dan saya memang pengalaman self-cure sih, makanya saya tahu saya mau untuk uji coba ini dan saya juga ingin bicara nantinya. Saya dengan banyak komorbid seperti ini, saya akan bicara tentang vaksin Nusantara nantinya. Terus yang untuk pencegahan selama ini, saya menggunakan jamu-jamuan, mulai dari lemon, kunyit, kencur, jahe, terus cengkeh, kayu manis, dan daun-daunan. Daun-daunan itu mulai dari daun kelor, mulai daun sirsat, daun salam, dan lain sebagainya. Itu tiap hari saya bikin. Dan kemudian saya juga bikin sendiri itu kefir sebagai probiotik. Itu saya rutin. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, itu sudah tepat. Jadi melakukan seperti itu sudah tepat. Tapi saya boleh sampaikan ya, mungkin ada teman-teman yang lain atau saudaranya yang juga ada autoimun. Autoimun pada perempuan itu kalau sudah lewat masa menopause itu berarti survive, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah menopause, jadi sangat sangat ada harapan yang bagus ya. Tapi sebelum menopause harus sangat hati-hati. Demikian. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini ada waktu sedikit lagi, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Prof. Jadi ada yang bertanya tentang orang-orang yang sudah sembuh dari COVID, ya. Apakah perlu untuk dilakukan vaksinasi? Kemudian apakah harus menunggu 3 bulan tadi? Padahal misalnya pada kondisi 3 bulan itu ternyata badannya belum fit, begitu ya, apakah harus dilakukan vaksinasi setelah 3 bulan? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi dari awal saya sudah menyampaikan juga di banyak tulisan, di banyak pembicaraan bahwasanya orang yang setelah positif COVID itu sebaiknya tidak prioritas untuk vaksin. Selesai. Vaksin bagikan kepada orang yang memang masih rentan, ya, belum pernah. Kenapa? Karena orang yang sudah ini kalau mau objektif kita tes antibodinya, mestinya IgG-nya tinggi, kan seperti itu. Kalaupun rendah, dia ada jaminan, ada penelitian bahwasanya kalau dia kena lagi dia akan ringan. Jadi kalau pakai bahasa mudah sebenarnya saya nggak menganjurkan orang yang sudah mantan COVID ini untuk divaksin duluan. Tapi yang lain lah, kasihkan yang lain, kira-kira begitu. Kalaupun harus dilakukan vaksinasi, memang sekarang ini nggak perlu menunggu sebenarnya 3 bulan. Kata-kata 3 bulan juga nggak tahu ya. Saya waktu habis vaksinasi, misalnya contoh, saya habis vaksinasi, saya mau donor darah. Kata PMI-nya, nggak boleh, Prof. Kenapa? Setelah 2 minggu baru boleh donor darah. Apa alasannya? Nggak tahu. Kira-kira begitulah kira. Masalah kenapa habis kena COVID baru 3 bulan itu kalau ditanya kenapa itu nggak tahu persis. Tapi intinya adalah masalah karena dalam 3 bulan tuh antibodinya masih tinggi, sangat tinggi. Itu. Nah kemudian itu Dokter Susi saya mungkin jawab ringkas saja tuh. Ada beberapa pertanyaan di chat itu, ya. Jadi anak-anak itu memang punya fisiologi yang lebih kuat terhadap COVID ini. Jadi ini simpulannya begitu kira-kira. Makanya mestinya memang dari awal, saya udah dari awal ngusul. Kalau khusus Sumatera Selatan saya bahkan membuat rekomendasi ke gubernur, bukalah sekolah. Ya, dengan catatan prokesnya jangan rumit-rumit, jangan prokes yang tempat duduknya apa itu terlalu rumit mikir begitu. Prokesnya adalah yang sehat boleh masuk, yang nggak sehat jangan masuk. Sudah itu aja. Ya nggak usah repot-repot ya. Saya ini masih punya presiden namanya almarhum Kiai Gus Dur ya. Itu saya bilang gitu aja kok repot ya. Demikian kira-kira mungkin kesempatannya ini. Terima kasih ya atas penghargaannya saya boleh hadir dalam forum ini. Kapan-kapan kita bisa jumpa lagi. Insyaallah. Terima kasih. Ya, menyambung apa yang Prof sampaikan. Jadi memang beberapa studi meta-analisis itu sudah banyak sebenarnya, Prof ya, tentang sekolah ini ya. Jadi sangat-sangat besar kerugiannya kalau kita terlalu berlama-lama menghambat anak-anak mendapatkan pendidikan. Dan sebetulnya dengan studi-studi meta-analisis yang ada sudah banyak bukti bahwa ternyata dengan protokol kesehatan ya yang tepat begitu ya, kita bisa membuka sekolah dan itu pun kita harus
melihat data juga bahwa pada kasus yang dikatakan berat pada anak itu sebetulnya mereka mempunyai faktor lain gitu ya, faktor lain yang ada kaitannya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Yono berkaitan dengan variabel genetik ya, ada variabel genetik, ada faktor genetik, kemudian juga komorbid yang lain ya, misalnya sistem imun yang tidak normal. Sistem imun yang tidak normal ini di beberapa literatur dikaitkan dengan adanya disfungsi pada kemampuan memakan dari sel yang disebut makrofag ya, dan ini merupakan disfungsi yang bisa disebabkan salah satunya karena yang namanya variasi genetik atau polimorfisme yaitu pada HLA-DR. Nah, makanya mengapa orang-orang dengan polimorfisme HLA-DR harus berhati-hati dengan COVID maupun dengan vaksinnya, karena vaksin pun bisa memicu ya kalau misalnya ternyata ada polimorfisme HLA-DR. Kemudian juga berkaitan dengan beberapa tipe hipersensitivitas sebenarnya ya. Jadi hipersensitivitasnya ada berapa macam, tipe 2, 3, kemudian 4, dan itu sudah diteliti. Dan itu yang menyebabkan akhirnya WHO ya membuat rekomendasi penggunaan kortikosteroid untuk penanganan severe COVID. Jadi pada COVID yang berat ya, yang tadi lewat dari 1 pekan kok masih berat ya, ada kemungkinan bahwa pada orang-orang ini terdapat ketidakseimbangan pada sistem imunnya yang disebut dengan hipersensitivitas. Dan tentunya kita harus garis bawahi di sini bahwa kearifan lokal ya sudah banyak yang diteliti tadi ya, bahwa dengan penggunaan kearifan lokal ini semua morbiditas dan mortalitasnya itu diharap bisa ditekan ya, karena sudah banyak yang menyatakan bahwa vaksin itu hanya mencegah tadi ya, hanya mencegah, dan mortalitas dan morbiditas itu lebih banyak faktor yang berperan adalah faktor hostnya, faktor individunya gitu. Nah, ini masih ada waktu karena Prof. Nidom mungkin belum nampak di sini. Barangkali Prof masih bisa menjawab pertanyaan kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Bukan saja, Prof. Itu saya tampilkan bisa, gambar sekolah itu. Oh ya. Itu saya tampilkan gambar sekolah tuh, sekolah tempat saya. Anjir, Prof. Oh, itu ya ini itu. Kebetulan kok Prof belum datang ini sepertinya, Prof. Ya, jadi masih bisa diskusi lebih banyak lagi. Boleh, berapa menit ini? Silakan. Monggo kalau mau ada yang bertanya. Oh ya, silakan. Yang resen siapa nih ya? Saya kok nggak melihat di layar saya. Silakan. Oh ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Aku bikin nasi goreng pakai sosis sendiri ya. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, saya ya Prof ya. Prof, saya dari Jogja. Saya mau nanya nih, mohon maaf saya tutup kamera karena saya lagi sembari menyusui bayi ya, Prof. Iya, silakan, monggo. Saya mau nanya, Prof. Jadi ada saya punya kasus temen gitu ya. Bapaknya meninggal karena COVID gitu ya. Kemudian putranya itu umurnya 17 tahun kurang, itu ternyata juga yang tadi dijelaskan punya fisiologi berbeda ya. Tetapi pada akhirnya juga meninggal juga. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi ya, Prof ya? Sampai kemudian dipasang ventilator gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kemudian anak-anak ya, mungkin saya agak kelewat tadi, masuk agak terlambat gitu ya. Saya punya anak kan yang sudah berumur 12 tahun, itu apa juga prioritas Dok untuk membentuk antibodi terhadap virus ini, perlu divaksin juga gitu. Terima kasih ya Prof atas jawabannya. Oke, baik, ringkas saja. Jadi gini, ternyata dari semua data dikumpulkan dan kemudian dari segi risetnya juga disampaikan bahwasanya anak-anak yang normal, pertumbuhannya normal, kondisi anatomi fisiologinya normal, itu sampai usia 9 tahun
kemungkinan mortalitasnya 0%, 0% sampai 9 tahun. Antara 10 sampai 18 tahun adalah maksimal 0,2%. Jadi kalau dengan kasus ini, si anak yang 17 tahun tadi ikut wafat, itu kemungkinan masuk dalam kategori 0,2% ini tadi. Saya boleh kasih catatan di Sumatera Selatan, saya agak hafal ini. Hafal lah kita di Sumatera Selatan itu juga ada kasus yang wafat anak-anak itu pada usia sekitar 16-17 itu juga dengan persentase yang sangat kecil banget ya. Kasusnya sedikit dan kemudian kematiannya 1-2 juga seperti itu. Nah, yang kedua ada bukti bahwa anak-anak ini ada mengalami 2 hal. Satu, kemungkinan dia punya semacam genetic disorders atau kelainan genetik yang minimal. Ya, misalnya contoh anak-anak dengan kelainan jantung, anak-anak dengan kelainan sistem imun. Saya mohon maaf, saya kasih gambaran lah. Anak saya sendiri itu ada 1 orang itu atau 2 orang itu yang rentan banget dengan alergi. Jadi pokoknya sebentar-sebentar kulitnya melepuh dan segala macamnya gitu. Tapi itu minimal gitu. Tapi suatu saat itu bisa menjadi berat. Mungkin itu juga. Atau yang kedua, ini memang somehow entah seperti apa pada anak-anak katanya bisa terjadi masa kritis atau kritis karena ini, tapi ternyata bukan badai sitokin yang dibuktikan dengan interleukin dan segala macam seperti pada dewasa. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah anak usia 12 atau segala macam itu memang katakanlah vaksin itu mandatori atau segala macam. Kalau saya lebih cenderung mengatakan ini karena pertumbuhan imunitasnya sedang akseleratif. Jadi bagi saya itu nggak prioritas, tapi prioritasnya adalah guru. Kalau guru oke, dewasa dia. Nah, kalau pada anak-anak itu kira-kira nunggu saja, jangan terlalu bahasa Palembangnya tuh proaktif ya. Atau keiyaan kata orang Palembangnya. Jadi nunggu aja. Saya di sekolah kami yang anak SMP SMA kami tunggu sampai puskesmas ngasih kabar bahwa ini akan divaksin. Kalau enggak kami tunggu aja, kira-kira begitu. Ya, demikian itu hemat saya. Terima kasih, Prof. Barangkali tadi jawabannya sudah mencukupi, Bu. Baik, selanjutnya ini ada lagi Prof dari Fatih Channel, silakan. Fatih Channel. Ada tidak? Atau di sini ada? Halo, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Profesor, mau tanya gini. Saya kan punya penyakit asam lambung, darah rendah, habis itu kadang-kadang sering sakit kepala. Saya kan juga berkacamata. Ya, kadang-kadang kalau umpamanya sakit kepala, sakit mata, darah rendah, habis itu lambung itu kadang-kadang muncul bersamaan gitu. Yang saya tanyakan, bolehkah penyakit ini divaksin? Soalnya saudara saya semuanya divaksin. Memang ada efeknya dari Sinovac, dari AstraZeneca, udah tahu. Yang saya tanyakan, bolehkah saya divaksin? Saya menghindari vaksin. Soalnya kan saya juga belajar terapis Ibu Nabawi gitu, dokter. Saya tanya hanya itu aja. Apakah mempunyai penyakit seperti ini boleh divaksin atau enggak? Dan saya bukan menolak vaksin, tapi intinya kalau disuruh vaksin itu saya juga takut gitu loh. Karena saya kan juga ya itu tadi, karena ada dari teman-teman terapis juga gitu loh. Itu kadang-kadang kalau umpamanya penyakit bawaan divaksin kadang-kadang recovery-nya itu lama. Kadang ada yang sebulan, 2 bulan itu baru badannya agak fit gitu loh. Ya, saya pernah ngalami gini juga, sakit gitu loh. Sakit itu ya seperti tadi, sakit kepala, sakit lambung bersamaan. Itu biasanya penyembuhannya kan 2-3 hari udah sembuh. Ini kadang-kadang tuh selama sebulan itu badan masih lemah gitu loh. Masih lemah, apakah itu kena virus atau enggak tahu aku.
badan lemah, pusing-pusing, ya kan, nggak mau makan muntah, itu beberapa hari. Setelah itu aku paksakan makan itu apa, oatmeal, itu pun muntah gitu loh. Tapi ya memang aku kebanyakan minuman aja untuk karena makan nggak mau gitu loh. Saya banyak minuman itu degan, tapi aku pakai es, memang nggak punya uang masalahnya, pakai beli es degan itu 2 kali itu langsung ku habiskan gitu loh, nggak langsung gitu, maksudnya umpamanya 8 jam ku habiskan langsung itu, habis itu besoknya lagi juga beli es degan lagi gitu loh. Oke. Nah, baik. Tampaknya saya sudah tangkap ya apa yang menjadi pointer dari pertanyaan tadi. Jadi gini, untuk secara objektif kita mau divaksin atau tidak ada keraguan, ini sebaiknya periksa ke dokter yang punya scoring sekarang adalah dokter penyakit dalam. Jadi dokter penyakit dalam pergi ke sana, nanti dia akan buat scoring. Misalnya contoh tadi, kalau dia punya hipotensi berapa scoringnya, punya gastritis atau asam lambung berapa scoringnya, punya masalah keluhan di oftalmologi, masalah di mata, berapa scoringnya. Nanti dari scoring itu akan dijumlahkan. Kalau scoringnya itu tidak memungkinkan untuk divaksin, dokter akan ngasih keterangan tidak divaksin. Tapi kalau scoringnya mengatakan boleh divaksin dan kemudian sedang ada program vaksinasi, berarti boleh divaksin. Nah, itu kira-kira yang adilnya di situ. Yang kedua, tetap aja saya sampaikan bahwa intinya sebenarnya vaksinasi adalah tujuannya untuk herd immunity. Herd immunity itu nggak pernah 100%. Nggak pernah 100%. Contoh di Indonesia, herd immunity cuma disampaikan 200 juta. 200 juta, 205 atau berapa lah. Dari 270 juta penduduk Indonesia. Jadi ini nggak 100% dong. Ya cuma sekitar 75% penduduk yang akan divaksin. Jadi kalau panjenengan itu sudah saudara-saudara sudah divaksin, saya pikir itu sudah 90% lebih lah ya mungkin ya yang divaksin itu. Tinggal panjenengan sendiri udah ikut aja lah, ikut herd immunity itu tadi. Kayaknya begitu saja. Lebih baik mungkin vaksinnya berikan kepada yang lebih seger ya. Itu saran saya demikian. Iya, oke, makasih dokter ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mungkin masih ada waktu ya, jadi di sini Prof Nidom belum kelihatan juga. Mungkin satu penanya lagi, silahkan dari yang raise hand tadi, Bu Dian ya, Ibu Dian. Dian atau Bapak Dian? Ada Pak Nugroho juga dok, yang raise hand. Oh, Pak Nugroho, oh ya. Nugroho, monggo Pak Nugroho silakan. Pak Nugroho atau yang lain Pak Heri, coba Pak Heri. Ya baik. Selamat siang Profesor semuanya dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Maaf, saya juga terlambat juga, baru masuk di link ini. Cuman ada satu yang ingin saya tanyakan. Berkenaan dengan saya adalah alumni daripada COVID-19 di bulan Agustus, awal Agustus hingga awal September di 2020. Nah, pertanyaan saya, saat ini atau kondisi ini, pemerintah ataupun pemerintah daerah sangat getol-getolnya ingin memfasilitasi seluruh warga ataupun kami yang berada di karyawan di perusahaan ini untuk segera melakukan vaksinasi. Nah, di mana kebetulan di perusahaan kami, saya juga sudah menyatakan bahwa saya ini adalah alumni daripada COVID-19 yang secara logika berpikir saya sampai saat ini adalah saya secara imunitas di dalam tubuh ini adalah sudah ada antibodi untuk virus COVID-19. Nah, apakah dengan adanya vaksin Sinopharm atau Sinovac ini akan lebih
optimal untuk saya atau memang tidak perlu saya melakukan vaksin, Prof? Mohon pencerahan dan arahannya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Heri ya. Jadi begini, saya punya kasus seperti ini, pasien saya. Jadi setelah sembuh, dia juga nanya persis seperti ini. Saya bilang begini, dia juga karyawan. Ya, dia juga karyawan dari perusahaan. Saya bilang begini, udah, you periksa aja antibody. Jadi saya sarankan juga kepada Mas Heri untuk periksa antibody. Nanti kalau titernya di atas katakanlah 135 ya, kalau yang saya tahu dari metode yang dipakai tertentu itu di laboratorium, misalnya Prodia atau Pramita itu, kalau di atas misalnya 135, berarti orang ini punya antibody yang justru mestinya dia jadi donor plasma, bukan justru malah disuntikkan ini. Jadi waktu itu begitu juga. Ini karyawan kami ini ternyata waktu diperiksa itu kadar antibodinya itu di atas 250. Sementara 135 aja udah boleh jadi donor. Maka saya mengatakan, udah kamu nggak usah prioritas vaksin. Kamu donor malah, kira-kira begitu. Nah, jadi kira-kira begitu yang mudahnya untuk kita sampaikan. Nah, tentang fasilitas pemeriksaan ini, biasanya tolong kalau ada misalnya satu kegiatan tertentu, misalnya di corporate, apakah itu BUMN atau bukan, itu biasanya memfasilitasi untuk diperiksa yang mantan-mantan COVID ini diperiksa berapa kadar antibodinya. Kami di Pusri, Rumah Sakit Pusri Palembang, di Pusri pekan kemarin kami melakukan pemeriksaan antibodi terhadap mantan COVID. Demikian. Baik, terima kasih banyak wejangannya dok, pencerahannya. Dan mau satu lagi dok, apakah untuk pengetesan antibodi ini di semua rumah sakit bisa dok? Enggak, hanya pada tempat yang punya mesin kuantitatif. Kuantitatif itu biasanya di rumah sakit atau di tempat pemeriksaan yang memang relatif lebih canggih dibanding cuman kualitatif, ya itu. Oh berarti kalau sudah ada misalnya dok dengan jumlah antibodi yang di minimal 135 ataupun lebih seperti yang Profesor sampaikan tadi di 200, artinya dengan modal informasi atau keterangan dari hasil antibodi tersebut sudah mewakili bahwa tidak perlu divaksin begitu dok? Iya, justru malah memang dia perlunya justru malah donor, dia kan malah harus mendonorkan darahnya untuk orang-orang yang sedang mohon maaf menderita COVID berat, kan gara-gara begitu ya. Oh seperti itu ya dok. Baik dok, terima kasih banyak Profesor atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian lagi penanya barangkali, Prof, berkenan? Nadira, Bapak Nadira, Ibu Nadira Marsum, silakan. Terima kasih dok. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ini lagi anak saya di pesantren 2 orang, dua pondok ya, dan 1 lagi kuliah. Tapi daftar beasiswa ke luar negeri dok. Nah, ya saya dengar berita-berita katanya di beberapa, terutama kayak seperti di Saudi itu, kalau Sinovac tidak diterima misalnya. Jadi kira-kira vaksin yang direkomendasikan apa dok? Sementara kadang-kadang di pesantren itu Sinovac. Tapi sampai saat ini saya sampaikan ke anak saya, coba lihat dulu vaksinnya apa. Karena kalau saya misalnya nanti dibutuhkan ke luar negeri, misalnya ada beasiswa ke Saudi itu tidak diterima, kemungkinan akan vaksin ulang lagi. Jadi begitu Prof, gimana sarannya yang terbaik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kalau tentang vaksin ini memang Saudi sempat mengatakan itu, tapi belakangan Saudi mengizinkan itu karena memang WHO sudah mengizinkan untuk Sinovac termasuk diterima di Saudi. Oke, itu cuman kan kita nggak tahu apakah memang itu ditindaklanjuti atau tidak. Oke, yang kedua saran saya dari yang tersedia di Indonesia yang memungkinkan mungkin dilakukan dengan Moderna. Ya, suntikan Moderna. Kenapa? Pertimbangannya kalau Pfizer itu sangat nggak memungkinkan karena dia harus dalam minus 70, jadi maka dia hanya tersedia di Jabodetabek ya kira-kira begitu. Itu Jabodetabek pun nggak sampai
seluruhnya. Jakarta lah kira-kira oke. Karena tentang masalah cold chain-nya. Kemudian yang kedua masalah AstraZeneca. AstraZeneca banyak dikeluhkan menimbulkan berbagai efek samping atau yang KIPI efek samping tadi. Oke. Jadi saran saya mungkin kalau memang mau divaksin misalnya ada tersedia, ikutlah yang Moderna. Demikian. Baik, di sini ternyata Prof Nidom juga belum muncul nih, jadi bisa diskusi lebih banyak bagaimana Prof Yu? Boleh ya Prof? Boleh 2 lagi aja ya, mungkin habis ini ada yang harus saya kerjakan ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Prof. Jadi di sini ada pertanyaan lagi tentang yang mungkin belum ya. Tadi yang sebetulnya kan fokus dari apa yang disampaikan oleh Prof hari ini itu sebetulnya adalah bahwa ada cara-cara lain ya yang mungkin harus kita pikirkan selain vaksin. Jadi di sini tadi pertanyaannya malah justru lebih banyak pada vaksin ya. Jadi mungkin di sini ada yang bertanya seperti itu Prof. Cara yang lain yang mungkin bisa diterapkan oleh masyarakat itu yang mudah dari kearifan lokal itu bagaimana Prof? Oke, satu ya yang harus diterapkan adalah local genius, bagian dari kearifan lokal. Ya, local genius itu begini, orang Indonesia itu terkenal sebagai orang yang ramah. Jadi hiduplah dengan ramah. Ini benar-benar ini. Saya alhamdulillah ya bukan saya ngomong apa-apa, bukan karena saya ini, tapi saya adalah dokter, saya direktur rumah sakit, saya ngurus pasien COVID. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya dan keluarga jauh tuh dengan orang yang nggak kena COVID lah, nggak kena apalah. Tiap hari saya intens dengan pasien-pasien COVID padahal. Kenapa? Karena saya merasakan hidup sebagai bangsa Indonesia saja lah, biasa saja gitu. Dan saya juga saya orangnya bebas. Kalau saya sedang di keluarga ya nggak perlulah pakai masker. Kalau saya misalnya sedang di tempat tertentu yang memang nggak prioritas untuk pakai, saya pergi ke desa. Ngapain di desa, nanti saya pakai masker dilihat-lihat oleh orang kan, kelihatannya apa ini orang kan, kira-kira begitu. Jadi artinya hiduplah nomor 1 ini sebagai kearifan lokal, hiduplah sebagai bangsa Indonesia, jangan asing, itu 1. Yang kedua bahwasanya pakailah kebiasaan kita. Jadi misalnya mohon maaf nih, kalau saya agak nggak enak badan, yang paling saya lakukan nomor 1 kerik aja dulu. Ini profesor juga dikerik ini nih. Somehow entah penjelasannya kayak mana ilmiahnya, saya nggak terlalu ribet lah. Pokoknya paling enggak asam laktatnya hilang lah kira-kira. Oke. Nah, yang ketiga saya mengkonsumsi zat-zat yang memang tadi ada pertanyaan juga berkaitan dengan yang namanya prebiotik. Prebiotik saya lakukan itu, yaitu ubi, jagung, pisang, itu rutin. Tempe, itu di rumah saya itu bergiliran saja itu 1 pekan itu. Selang-seling saja, hari ini ubi, besok ini. Begitu seterusnya. Jadi intinya itu saya lakukan ya, masalah prebiotik. Yang ketiga, saya selalu mencari tempat, apalagi dalam masalah COVID. COVID ini paling jauh ketika kita berada terpapar matahari dan terpapar airflow yang bagus. Ya, aliran udara yang bagus. Lihat tuh gambar sekolah saya itu. Saya sering pergi ke sana. Ini sore ini saya mau pergi ke sana juga ini. Ini luar biasa. Anginnya enak, mataharinya enak, dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah mendep terus di dalam ruangan 4x4 atau seneng di AC. Ya udah biasa aja lah hidup kita. Seperti enjoy lah. Termasuk dari awal ada pertanyaan. Ini masa COVID ini kalau orang berenang gimana? Berenang itu justru yang paling bagus. Kenapa ditakut-takuti? Ini yang anehnya kolam renang pada tutup semua. Nggak tahu siapa yang ngomongin itu. Mestinya kolam renang malah dibuka. Karena COVID nggak berenang itu. SARS-CoV itu nggak berenang, kan aneh ini kan. Jadi itu ceritanya. Jadi kami enjoy lah konteks itu. Nah itu kira-kira. Yang lainnya nanti kebiasaan-kebiasaan kita, termasuk obat-obat herbal. Saya kasih contoh. Sekarang kalau isolasi mandiri, saya sarankan supaya mengkonsumsi herbal. Kalau dia batuk kering, ada produk yang dari Palembang udah herbal cukup bagus itu dari Dexamedica. Misalnya Herbacop, saya bukan promosi obatnya, tapi salah satu contoh saja. Kemudian kalau batuk basahnya ada dahak, dia kasih OBH. Nah gitu aja. Ya nggak usah ribut-ribut ya.
Kalau ada masalah kira-kira mungkin indera penciuman kurang bagus, pakai minyak kayu putih, selesai. Kira-kira begitu. Itu alternatif yang murah meriah. Adapun yang muluk-muluk tentang obat, tentang apa, nantilah. Biarkan peneliti segala macam dokter untuk berusaha untuk menemukan itu. Demikian. Berarti mungkin bisa disimpulkan bahwa yang mudah yang kita cari di sekitar kita itu seperti empon-pon begitu ya Prof ya? Ya, benar. Empon-pon dapur kok. Jahe, Iya, serai. semua aja lah ya. Ya, kencur ya. Ya termasuk tadi kerikan dokter, jangan lupa. Apalagi kalau kita ini masih muda ya, masih muda pengantin baru itu dokter Arfan itu kan masih muda tuh kelihatannya tuh. Nah itu kalau ada masuk angin minta kerik sama bini itu selesai, sembuh itu kerik ambil dipijit-pijit udah imunitas meningkat itulah. Prof Yu, minta maaf Prof Yu, satu kesempatan pertanyaan. Untuk sholat berjarak ini bagaimana Prof Yu? Ilmiahnya sebenarnya di mana sih Prof Yu? Saya sudah sejak awal dan saya sampai diserang. Mohon maaf, saya lihat tulisan di internet itu Majelis Ulama Indonesia salah satu pengurus pusatnya. Padahal saya juga pengurus Majelis Ulama di desa lah, di daerah lah ini kan. Oke, itu katanya pernyataan saya itu sesat katanya. Aneh itu, pernyataan sesat. Ya, jadi gini. Kan itu berangkat dari hipotesis yang salah, yang nggak tepat. Gini, orang yang sehat itu boleh ke masjid. Ulangi, orang yang sehat boleh ke masjid. Yang nggak sehat jangan ke masjid. Nah, orang yang sehat cukup itu yang paling efektif pakai masker. Nah, ketika sudah pakai masker, maka physical distancing itu tidaklah menjadi utama. Ini ada juga loh di dalam paper penelitian orang-orang barat, tapi memang bukan masalah sholat. Tapi begitu kira-kira gabungannya. Kalau sudah pakai masker itu sebenarnya physical distancing adalah tidak jadi variabel lagi, kira-kira begitu. Jadi intinya, tapi saya menghormati, saya tetap jadi imam, dok ya, saya jadi imam. Tadi pagi saya jadi imam, tadi pagi rapat. Hari apa itu saya jadi imam, itu di masjid itu berjarak, ya silakan saya nggak ribut. Kalau yang berjarak berarti pakai usul fikih. Kalau yang nggak berjarak berarti pakai fikih. Kan kira-kira begitu. Kan karena fikihnya kata Nabi, rapatlah kamu. Kalau usul fikih, hindari kemungkinan bahaya. Ya, tapi kalau saya boleh bilang, yang ke masjid, yang sehat, pakai masker, selesai. Kan kira-kira begitu. Nggak usah ribut-ribut. Kira-kira begitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof atas segala waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Sama, mungkin karena Prof tadi menghendaki ya hanya 2 pertanyaan ya setelah ini, maka kita tutup diskusinya. Kita sambil menunggu Prof Nidom hadir. Sepertinya belum hadir ini ya, karena tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa ada halangan ya tadi ya. Ya, beliau menyampaikan ada halangan karena masih dalam perjalanan menuju kampung beliau. Ada saudara beliau yang sakit agak berat barangkali, jadi beliau tidak sempat untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Mendadak juga informasinya, diusahakan beliau bisa tiba sebelum webinar kita ini selesai, tapi sepertinya belum bisa bergabung karena di kampung juga sepertinya kendalanya ada pada sinyal. Jadi sayang sekali webinar pada hari ini kita tidak bisa bersama-sama dengan Prof Nidom, dokter ini, tetapi begitu ya. Paling tidak penjelasan dari Prof Yu tadi, Prof Yuwono, dan semangat yang diberikan oleh Prof Siti mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari webinar kita pada hari ini dengan tidak hadirnya Prof Nidom. Mudah-mudahan di lain kesempatan beliau bisa bergabung dengan kita bersama-sama lagi. Dan kami dari panitia sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan kepada Prof Yuwono, juga kepada Prof Siti dan Dr. Susilorini. Pada hari ini telah membersamai kami semua. Paling tidak ada pelajaran penting pada hari ini, dan mudah-mudahan kita hari ini dan seterusnya bisa tetap bersemangat, insya Allah. Terima kasih. Silakan Dokter Ini.
Ya, jadi baik saya simpulkan dulu bahwa sebetulnya kita akan selalu dihadapkan pada ujian ya, ujian tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Yuwono bahwa ini tuh seperti nyanyian ya, ujian itu kan akan selalu diulang lagi, begitu karena memang sifat dari ujian itu adalah untuk menguji ya, menguji keistiqomahan kita, ketaatan kita begitu ya. Nah, jadi wabah ini memang dari zaman dahulu kala bahkan yang paling kita ketahui mematikan sekali ya, ibaratnya pagi sakit, sore sudah meninggal begitu ya. Itu adalah yang namanya Black Death ya. Pandemi Black Death pada saat itu tercatat para sahabat ada yang meninggal juga ya, dan saat itu ada beberapa sahabat yang akhirnya menyelamatkan umat dengan membawa umat Islam ini menyelamatkan diri ke daerah-daerah pegunungan. Dan ternyata memang seperti yang Prof sampaikan bahwa banyak kearifan lokal yang kita temukan, terutama pada daerah-daerah yang biodiversitasnya itu masih banyak ya, masih aneka-ragaman hayatinya itu sangat-sangat banyak ya. Jadi seperti tadi ada empon-empon ya, kemudian juga budaya-budaya yang diterapkan oleh nenek moyang kita ya untuk melakukan terapi pada saat mereka sakit, itu mungkin perlu kita terapkan dalam menghadapi wabah ini ya, karena sekarang ini belum banyak bukti yang bisa kita pegang benar-benar ya bahwa ada obat yang efektif gitu ya, ada obat yang efektif untuk mengatasi wabah ini. Nah, kemudian kita harus beradaptasi ya, kita harus beradaptasi dengan pandemi dengan tetap menjaga bagaimana kita mengelola stres, mengelola ketakutan ya, agar kita bisa mengambil sikap yang logis ya, yang waspada terhadap segala macam wabah, tentunya bukan hanya ini saja ya. Kemudian juga kita harus melihat sisi-sisi bahwa penyakit yang berat itu sebetulnya lebih disebabkan karena faktor-faktor pada diri manusianya ya. Jadi perbaikilah faktor-faktor yang ada pada diri kita. Misalnya tadi kalau kita bicara genetik itu tidak bisa diubah ya. Memang ada faktor genetik yang dia meningkatkan kerentanan, kemudian ada faktor genetik yang menyebabkan orang lebih kebal seperti itu. Nah, maka yang kita bisa kelola, yang kita bisa manage adalah faktor yang tidak tetap seperti itu. Kalau genetik itu susah. Maka seperti pola hidup itu ya terutama ya, maka pola hidup ini yang harus kita ubah menjadi pola hidup yang sehat tentunya. Tidak perlu kita merasa takut yang berlebihan, akan tetapi jangan sampai kita tidak waspada ya. Jadi tetap harus waspada ya menghadapi apapun itu, tidak hanya COVID ya. Jadi mungkin stresor pada apa yang beliau sampaikan adalah bagaimana kita mengelola stres ya, kemudian juga memanfaatkan apa yang Allah karuniakan dengan menggunakan akal kita dari apa yang ada di sekeliling kita ya. Dan ini bentuk kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri, dan tentunya jangan sampai kita mendustakan ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Mungkin itu saja yang bisa kita garis bawahi dari apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Dokter Rini, terima kasih Prof. Yuwono, terima kasih kepada Prof. Siti Fadila Supari dan seluruh rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf dari Prof. Nidom tidak bisa bergabung dengan kita semua pada hari ini karena ada musibah, keluarga beliau sedang sakit keras dan beliau masih posisi di kampung pada saat ini. Sementara jaringan atau sinyal pun sulit untuk beliau dapatkan. Sehingga tadi sempat mengirimkan pesan kepada kami, permohonan maaf, titip salam kepada Prof. Yuwono, titip salam kepada Prof. Siti Fadila Supari. Mohon maaf sekali lagi beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita hadir pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan, dan kami ingatkan kepada semua peserta untuk mengisi
daftar presensi yang telah kami bagikan di room chat, dan nanti kami akan mengirimkan e-sertifikat ke masing-masing alamat email atau nomor WhatsApp yang disertakan. Panitia telah memilih 10 nama dari dari peserta pada hari ini, terutama mereka yang bertanya pada hari ini, untuk mendapatkan kenang-kenangan dari panitia, akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Baik, begitu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof Siti, terima kasih Dr. Rini, terima kasih, jazakumullahu khairan. Terima kasih Prof. Kebaikan kita semua pada hari ini. Terima kasih Prof. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Prof Siti. Terima kasih Prof Yono. Ya, sama-sama.